Karena kita diajar berani menjadi saksi. Paulus menulis, aku menabur, nanti orang lain yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Orang lain yang menuai, tidak harus Paulus. Itu Tuhan. Di baris kedua depan itu ada anak-anak saya. Mereka terima Yesus waktu di Nabiri karena seorang anak kami namanya Andre. Andre ini, maaf Andre kalau Bapak cerita, dia itu anak jalanan di Jogja. Saya ketemu dia di beberapa tahun yang lalu. Tuhan selamatkan hidupnya, saya bawa dia ke Nabi. Waktu itu Nabi buka warung dan Andre bersaksi dan mereka diselamatkan. Jadi kita harus boleh bersaksi. Saya bersaksi terakhir itu Rebu yang lalu, baru seminggu besok. Waktu kami makan di sebuah rumah makan. Hari Rebu itu saya makan di rumah makan karena ada tamu. Kami 8 orang bersama istri saya dan 3 keluarga yang lain. Lagi makan, Tato Robus bicara kepada saya tentang salah seorang pelayan. Tuhan bukakan jalan, saya bisa ngomong. Dan nanti malam saya janji telepon lagi. Hampir tiap malam dia minta saya telepon, hanya ngomong kehidupan. Dia senang ngomong dengan saya soal kehidupan. Jadi saya kalau bersaksi, saudara saya tidak pernah punya bayangan orang dibawa masuk ke gereja. Itu urusan nanti. Kalau kebenaran ditaburkan, jadi pohon, dia bertumbuh, itu pilihan dia. Tugas kita cuma saksi, artinya nabur. Nabur. Ayo. Tukang becak adalah hati saya. Di Kediri masih banyak becak. Saudara, kasihani mereka. Naiklah becak sebanyak-banyaknya sambil saksi. Saudara, tanya mama saya, tanya kakak saya waktu saya masih tinggal serumah dengan orang tua. Mereka sering marah. Waktu itu Surabaya masih banyak becak. Hampir tiap hari saya pasti bawa tukang becak masuk ke rumah. Saya doakan, saya kasih makan. Mereka ribut karena mereka nggak ngerti. Jadi sejak SMP, SMA saya sudah nginjili tukang becak banyak sekali. Saya kalau ke kota-kota lain diundang ada becak, saya sengaja cari waktu naik becak keliling aja. Saya sering ngasih tukang becak itu lebih. Kenapa, saudara? Karena mereka kerja berat. Maka itu saya paling marah kalau ada orang Kristen naik becak ngenyangan. Jajal benjoto dewi kowe. Ayo, awas ngenyangan ya. Apalagi sing lemu-lemu itu. Awas. Ngenyangan terus kejum kamu sore. Kejum dikata gitu. Jangan nawar. Kalau perlu kasih lebih. Tadi saya cari anak-anak saya turun ke naik becak. Berkati mereka. Ngomong soal Yesus. Itulah kasih yang kita bagikan pada orang. Lihat Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Masih ingat khotbah itu? Ada seorang perwira di Kapernaum. Dia cari Yesus untuk siapa? Cepat jawab. Untuk budaknya yang sakit keras hampir mati. Berapa banyak orang Kristen dengar khotbah itu hanya untuk dirinya. Tuhan terima kasih, mamaku kanker, aku dapat iman hari ini. Bukan untuk mamamu itu. Iman perwira Kapernaum bukan untuk keluarga sendiri, untuk orang luar. Dengarkan, kalau dia perwira, itu zaman jajahan. Berarti dia penjajah atau bukan? Kalau dia penjajah, jenderal, perwira itu panglima kalau zaman sekarang. Kalau dia jenderal penjajah, punya budak. Itu yang sebangsa yang dijajah. Yang dijajah bukan sebangsa. Maaf, saya tanya lebih jauh. Seharusnya kalau orang Kristen punya tetangga Islam atau Hindu atau Buddha pun orang Kristen miskin lagi, terus dengar kabar kena kanker payudara, harusnya kita punya iman perwira itu. Nangis pada Tuhan Yesus. Tuhan, urapi saya untuk saya ngomong pada tetangga saya. Saya mau bawa Tuhan ke sini. Mana sedikit orang Kristen yang nengok tetangganya untuk bawa Yesus karena takut. Nah, salah konsep. Kita bukan
gereja ya naik, jangan. Ini perang. Tawarkan saja. Ibuku pernah sembuh sakit yang sama, dan Tuhanku menyembuhkan. Mau nggak? Apa susah? Seringkali kalau orang yang dengar itu paling cuma sakit. Nah, mereka nggak butuh itu. Kasihan. Siapa yang punya pembantu rumah tangga? Pak Gembala, saya cuma titip. Kalau sampai ada orang Kristen berjemaat di satu gereja, punya pembantu rumah tangga, nggak pernah betah. Kalau minggu metu, saulan metu, rongulan metu, ganti terus. Kalau saya pendeta saudara, sesuk tak baptis di berantas tapi tak rendam seminggu. Loh, kenapa? Kalau ada majikan Kristen, kalau pembantunya nggak pernah betah, itu pasti di rumahnya ada duri banyak, ada api di rumah itu, sampai pembantu aja nggak betah. Harusnya pembantu saudara adalah orang pertama yang kenal Yesus karena kesaksian hidup kita. Kenapa mereka nggak tertarik pada Yesus? Padahal mereka tahu bos-bosnya ini, setianya kalau ke gereja nyanyi banter, nangis banter, ngamuk juga banter. Ya, bagaimana pembantunya bisa tertarik? Awas, lauk yang saudara makan beda dengan yang mereka. Kita dagingnya, mereka tetelannya. Awas. Lu serius nih? Kapan mereka bisa tertarik pada Tuhan Yesus? Bosku yang aktif itu diskriminasi begitu. Ini serius. Gereja gak pernah khotbahkan ini. Saya nggak ngitung sudah berapa banyak membantu. Jadi kalau tahu waktu itu sama di Surabaya, itu setiap berapa bulan ada yang datang mencari kerjaan. Saya terima. Kenapa? Ini cari jiwa susah datang sendiri. Jadi kadang-kadang numpuk di rumah. Dari situ teman-teman Surabaya sering kali minta membantu. Setelah saya luruskan, percaya Yesus. Bahkan saya punya konsep. Kalau maling masuk ke rumah saya nggak akan bengok. Maling gitu, enggak, saudara. Tak sambut. Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Loh, serius, saya itu orangnya. Maka itu orang yang kumpul saya itu heran. Saya itu mengasihi semua manusia. Semaling-maling dasar itu Yesus mati untuk dia. Tak sambut, selamat malam, nama saya Daniel. Namamu siapa? Duduk dulu. Saja duduk. Kamu tahu nggak? Pasar bisa tutup, mall bisa tutup, kantor-kantor bisa tutup, neraka itu nggak bisa tutup. Jadi kalau kamu nyolong, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Milih yang mana? Saya akan ngomong mana dia. Sepinter-pinternya maling, tetap lebih pinter polisi ini. Kenapa mana maling model koyo gue ketangkep iki wes. Saya cari kehidupan. Saya banyak memberi modal mereka. Ayo kerja yang benar. Entah 500.000, entah 1 juta, tergantung apa yang mereka butuhkan. Saya sampai hari ini nggak pernah bawa kunci ke mana enggak. Saya nggak suka kunci. Karena kunci itu lambang dosa. Jadi itulah hati Yesus. Amin. Menginjil, bersaksi, 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 bersaksi. Nggak usah bawa orang ke gereja, nggak usah. Jadi iman perwira itu untuk orang lain, untuk keluarga. Kita akan tengok tetangga kita, tukang becak siapa saja, ayo kita jadi berkat. Jadi simpulkan sendiri. Roh Kudus itu siapa? Kerjaannya apa? Saya sudah ngomong 1,5 jam. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Ayo kita belajar. Roh Kudus. Amin. Dia itu guru. Dia itu mengajar. Dia itu menuntun. Dia itu menghibur. Kumpulkan semua tadi itu. Dia itu mengurapi. Dan kalau kita pakai itu, dahsyat sekali. Mari kita